Oke, ini video selanjut dari saya tentang penggantian bendik di Ninja Mono pakai bendiknya Vision Old, Vision New, Vision Advance sama aja. Tujuan penggantian ini sebenarnya sih masalah klasik ya. Juga hal ini terjadi pada Bison, Yamaha Bison atau Satria FU, di mana bendiknya itu sering bermasalah. Sebenarnya bendiknya normal, cuma di sekitar aliran kabel di dalam bendiknya itu memang ada sedikit bermasalah. Kenapa bisa pakai bendiknya Vision? Karena bendik hanya berfungsi sebagai pematik atau kayak apa itu, switch untuk on off saja. Yang penting jalurnya itu yang harus diperhatikan. Ini semula pakai bendik Vision ini atas pertimbangan dari beberapa teman di beberapa bengkel yang kebetulan saya temui, ngobrol bersama sana sini. Akhirnya sempat mau pakai bendiknya GL Pro, Mega Pro atau Tiger. Tapi coba-cobalah pakai bendiknya Vision gimana. Setelah kemarin ada yang sempat nyoba, katanya berhasil. Akhirnya tapi mereka mencobanya di Bison pakai Vision. Ini saya mencoba, saya terapkan di Ninja ER Mono saya. Masalah bendik ini sebenarnya begini. Itu ketika di starter dia tidak mau, kontak on nyala tapi dia nggak mau langsung connect starternya. Jadi itu bisa disebabkan salah satu bendik atau memang aki nggak kuat. Tapi yang patut dicurigai sebelum pertama adalah bendik dulu. Kalau akinya memang normal, tidak ada gejala tersedot atau dan lain sebagainya. Dari harga bendiknya mono, harga bendik mono itu 130. Harga bendiknya Vision cuma 91.000. Cukup murah, terjangkau, dan bisa terbilang cukup awet. Sebenarnya kelemahan untuk bendik Vision seperti saya terangkan itu kadang-kadang di rumah sekringnya bermasalah, soketnya atau yang bermasalah, atau banyak lain sebagainya. Oke, saya langsung saja. Ini karena semalam saya sudah memasangnya terlebih dahulu. Jadi saya akan langsung menjelaskan alur dari kabelnya, juga apa saja yang saya lepas. Ini kabel dari bawaannya Orimono, kabel bendik. Ini bendik mono, masih bagus, eman-eman lah, simpan buat cadangan. Nah, kalian yang perlu punya adalah soket ini. Ini soket untuk bendiknya mono. Memang untuk soket ini tidak dijual umum, hanya di toko-toko tertentu, elektronik tertentu yang menjual soket khusus untuk tipe ini. Ini yang nanti soketnya sama ini bisa masuk di sini. Ini nanti tujuannya untuk masang ke kabel bodinya mono. Harga soket ini, saya lupa ya, sekitar 20 apa 25.000 dulu saya beli online, asli Jepang, impor dari temen yang biasa main soket-soket kayak gini. Dia banyak stok, tapi nggak tahu stoknya dia sekarang masih ada atau enggak. Kebetulan kemarin saya ambil 5, ini sudah tinggal 2 termasuk ini buat cadangan saya sendiri. Oke, langsung ini bendiknya Vision ya. Kita harus beli satu set fuse holder Vision dulu yang kita siapkan. Fuse holder ini Vision itu sekitar 30.000 beli di dealer Yamaha. Kadang ada, kadang enggak semuanya ada, tapi biasanya ada. Ini bendik, ini fuse holdernya mono. Oke, sekarang kita langsung ya, mudah kok. Fuse holdernya Vision itu ada soket tersendiri. Lah kadang-kadang soket cuma sampai soket ini. Lah untuk selanjutnya dari soket putih ini kita mengalir ke bawah ke soket ini.
Nah, ini soket bawaan Vixen. Soket ini tidak ini harus diperjualbelikan bersama kabel body set. Tapi kebetulan kemarin teman bengkel ada Vixen yang habis ganti kabel body, copotan kabel body, dan ini masih normal, jadi saya pakai. Ini kabel ini, aluran kabel ini ke dinamo starter. Nah ini loh. Nah ini di sini ke dinamo starter Ninja Mono. Itu lubangnya kalau asli Vixen kecil, baut 8. Kalau di Ninja Mono baut 10. Jadi harus digedein sedikit. Penyesuaian cukup di situ. Terus ini aluran kabelnya. Nanti ke sini, ini sini. Nah, ini di kaki relay. Kalau kita menghadap relay gini aja. Kalau kita menghadap relay itu kaki kiri. Ya, perhatikan. Kaki kanan dari fuse relay, fuse holder ini ke aki ini. Bersama dengan ini sekring. Ini sekring harus pakai bawaannya mono ya. Ukuran 30 ampere. Ini ukuran 30 ampere harus pakai bawaannya mono. Jangan pakai bawaannya Vixen karena nanti akan beda, bisa konslet. Nah, oke, selesai. Nah, ini cuma dua kaki sisa ini ke soket kabel body. Seperti tadi saya bilang. Nah, ini kita harus punya soket lawannya. Ini tadi. Ini soket lawan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya tinggal begini, kita sesuaikan aja. Di soket ini, soket kabel body itu ada kabel kuning, strip merah, hitam, strip kuning, putih, strip merah, dan putih. Ini kuning strip merah, hitam strip kuning, merah putih strip merah, dan putih sendiri. Nah, ini pakai ini kabel bawaan. Ini karena kabelnya aslinya bawaan dari temen. Jadi terserah dia mau bikin kabel dari pakai warna apa aja. Yang penting kita tahu jalur inti. Nah, sekarang gini. Kabel kuning strip merah sama kabel hitam strip kuning. Ya, dua yang di depan ini. Nah, ini masuk ke relay kaki 2 ini. Kaki 2. Nah, kebetulan kan ini kabel saya pakai kabel putih strip hijau, strip putih strip biru, putih strip biru, dan hitam strip putih. Ini kabel ini tadi masuk ke bendik ini, kaki ini, bawaan bendik. Oke, terus sisanya yang ini putih strip hitam, putih strip merah dan putih. Nah, dan putih itu ke kabel sisa hijau sama putih. Itu masuk ke sekring. Nah, ini sekring. Jadi satu di sekring. Nah, ini jadi satu di sekring, langsung ke yang sekringnya ini langsung ke 12 volt ke plus aki. Ya, cukup mudah ya. Saya sempat bingung apa sesulit yang saya kira, ternyata tidak juga. Ini saya semalam yang dibantu teman saya di bengkel di Kudus untuk menyelesaikan masalah ini, di mana relay memang Ninja Mono ini sering bendik Ninja Mono ini sering bermasalah. Ya, alhamdulillah ini bisa teratasi. Moga sih tidak akan terjadi masalah seperti yang kayak kemarin-kemarin dikontak semua nyala, tahu-tahu nggak mau. Terus harus kabel soket itu harus digoyang-goyang di soket bendik. Alhamdulillah sudah bisa teratasi. Oke, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Kalau bingung silahkan tanya, jangan ragu untuk bertanya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.